Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Mari kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 697 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Sabtu 29 Agustus 2020 dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 3 mengatakan, "Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai solpado di mataku dengan nibasam, jala marparange au di bagasan hasit tongami." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Cornelius Pantil dilahirkan di sebuah keluarga Kristen yang mengasihi Tuhan di Nederland pada tanggal 5 Mei 1895. Selain di rumah, Cornelius Pantil juga mendapat pendidikan agama Kristen di sekolah Kristen di tempat di mana dia mengikuti pelajaran. Melalui latar belakang yang baik seperti itu, Cornelius Pantil mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan ia menyadari bahwa semua kehidupan manusia di segala bidang berada di tangan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih. Pada usia 10 tahun, Cornelius Pantil pindah ke Amerika Serikat. Beliau tumbuh besar bersama kaum imigran Belanda yang tinggal di negara bagian Indiana. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di Calvin College dan Princeton Theological Seminary. Beliau juga mendapat gelar PhD dari Princeton Seminary. Pandangan dan pikiran penting dari Dr. Pantil bagi gereja Tuhan ialah dalam bidang apologetika. Ayat pegangan beliau untuk melakukan apologetika ialah 2 Korintus pasal 10 ayat 5. "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Alkitab mengajarkan bahwa kita harus melihat perbedaan posisi
yang besar antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai ciptaan Allah. Sebagai pencipta, Allah tidak tergantung kepada manusia ciptaannya, tetapi sebagai ciptaan, manusia sepenuhnya tergantung kepada pemeliharaan Allah. Pemikiran manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak dapat menjawab dan menjadi solusi persoalan hidup manusia. Manusia yang mau hidup secara otonom, yang tidak mau bergantung hidup kepada Allah, ialah manusia yang tidak menyadari bahwa dia adalah sekedar ciptaan. Dr. Pantil menghendaki agar kita juga mengkritik pikiran dan pandangan kita yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita harus membawa semua kebenaran kepada kemuliaan Tuhan. Mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, mengingat pengajaran Dr. Pantil tersebut, marilah belajar dari Daud, yang walaupun memiliki kedudukan tinggi sebagai raja, seorang yang terkenal, kaya raya, seniman, pencipta lagu pujian Mazmur, memiliki pasukan yang kuat, namun dia tetaplah orang yang rendah hati. Kerinduannya ialah untuk senantiasa hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mengatakan, "Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Bagaimana dengan pilihan kita sekarang ini? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan, melakukan pekerjaan kami dengan baik dan benar. Berilah kami batin dan hati yang selalu teruji dan terselidiki oleh Tuhan. Olehnya kami tangguh dan kuat melakukan firman-Mu. Mata kami selalu tertuju kepada kasih setia dan kebenaran Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terimalah doa kami karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 4. Hidup dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagia hidupku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.